Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 501 Masa lalu Li Mingcheng. Di Dongling sebelumnya, level keluarga Xie terlalu rendah. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menghubungi masyarakat okultisme sama sekali. Jika menyangkut 4 keluarga besar Dongling, salah satu hal terpenting mereka adalah membantu masyarakat mistik mengendalikan hal-hal yang terlalu berbahaya bagi orang biasa. Misalnya, Xuanmen, orang-orang seperti Mu Yuan, jika mereka tidak memiliki masyarakat mistik untuk menyatukan semua keluarga bangsawan, pasti akan membunuh orang biasa untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Sekalipun tidak ada pencegahan dari masyarakat mistik, beberapa keluarga bangsawan sendiri akan menggunakan cara-cara berbahaya tersebut untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, bagi orang lain, keluarga Ye adalah keluarga nomor 1 di Haicheng. Tetapi jika masyarakat Xuan Hui ingin memberikan perhatian penuh, keluarga Ye saja tidak cukup. Ye Yunlan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Apapun yang terjadi, saya akan mencobanya terlebih dahulu, setidaknya untuk melihat apakah ada ruang untuk negosiasi." Ye Yan mengangguk dalam diam. Jika tidak berhasil, dia akan meminta konsorsium Zhang untuk melapor. Sekalipun masyarakat metafisika memiliki status transenden, tidak mungkin mengabaikan persyaratan konsorsium Zhang. Segalanya menjadi seperti yang diharapkan. Meskipun orang-orang dari masyarakat metafisika sangat sopan, permintaan Ye Yunlan tetap ditolak. Karena ginseng salju milenium adalah koleksi pribadi Presiden Cabang, masyarakat metafisika tidak berhak membuangnya. Presiden Cabang telah mengasingkan diri untuk tahun baru, dan tidak ada cara untuk menghubunginya saat ini. Di sore hari, setelah Ye Yan mengetahui berita itu, dia bersiap untuk menghubungi Alfred. Ada panggilan telepon masuk. Ye Yan sedikit terkejut dengan nomor yang familiar itu. Dia mengambil, "Dr. Li, ada apa? Tiba-tiba menelepon saya." Peneleponnya tidak lain adalah Li Mingcheng dari klinik Dongling. "Tuan Ye, apakah Anda di Haicheng?" Ditelepon, nada suara Li Mingcheng tetap lembut seperti biasanya. Tapi Ye Yan mendengar sesuatu yang berbeda. Dia menjawab, "Ya, saya juga akan mengurus pekerjaan rumah." Li Mingcheng mendengarkan penjelasan singkatnya. Meskipun dia sedang memikirkan sesuatu, dia terkejut. "Seperti ini, ternyata kamu dari keluarga Ye. Pantas saja." Ye Yan mengangkat alisnya sedikit. Dari nada bicara Li Mingcheng, sepertinya dia sudah tidak asing lagi dengan keluarga Ye. Tapi dia tidak bertanya, hanya berkata, "Dr. Li, kamu baik-baik saja?" Li Mingcheng terdiam sejenak dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda masih ingat ketika saya meminta Anda menyelamatkan seseorang untuk saya?" Ye Yan sedikit terkejut dan menjawab, "Tentu." Pada awalnya, Li Mingcheng menerima Qin Letian dan menyelesaikan prosedur penerimaannya. Kini, anak kecil cacat tidak ada bedanya dengan orang normal. Di antaranya, tidak terlepas dari kehati-hatian Li Mingcheng. Suara Li Mingcheng menjadi lebih santai. "Bagus. Kuharap kamu bisa membantuku sekarang." "Sekarang, terbang kembali ke Dongling." Ye Yan sedikit mengernyit. "Dalam 2 hari ke depan,
dia akan berkomunikasi dengan Presiden Masyarakat Metafisika Cabang Haicheng melalui grup keluarga Zhang untuk mencoba mendapatkan ginseng salju milenium. Jika kita harus kembali ke Dongling selama masa penyembelihan, waktunya akan sedikit ketat. Tapi Ye Yan tidak mengatakan apapun, karena dia setuju, dia tidak akan mengingkari janjinya. Tapi aku khawatir dia harus cepat. Tanpa diduga, Li Mingcheng tertawa setelah mendengarkan kata-katanya. Itu tidak perlu. Karena saya sekarang berada di Haicheng, dan orang yang saya ingin Tuan Ye selamatkan juga ada di Haicheng. Ini di luar dugaan Ye Yan. Dr. Li, apakah Anda dari Haicheng? Dia memikirkan sesuatu. Li Mingcheng tersenyum dan berkata, ya, tepatnya, saya mengikuti kakek saya untuk menetap di Haicheng. Ye Yan mengerti, Tuan Ye, jika Anda merasa nyaman saat ini, bisakah Anda bertemu dengan saya? Lagi pula, lebih nyaman untuk membicarakan beberapa hal secara langsung. Kata Li Mingcheng, Ye Yan tentu saja setuju, waktu dan tempat. Sore hari, kedai teh yang tenang di Haicheng. Ye Yan dan Li Mingcheng duduk berhadapan. Begitu mereka bertemu, Ye Yan menyadari ada sedikit kelelahan yang mendalam di alis Li Mingcheng. Bahkan ada lebih banyak kekhawatiran yang tidak bisa dihapuskan dari wajahnya. Namun, Ye Yan tidak terburu-buru bertanya. Karena pihak lain berinisiatif mengajaknya kencan, dia pasti akan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Li Mingcheng menuangkan secangkir teh untuknya, ekspresinya tampak ragu-ragu. Namun pada akhirnya, dia bertanya langsung pada intinya. Tuan Ye, Anda pasti pernah mendengar tentang Mystic Society, kan? Ye Yan berhenti sebentar sambil minum teh. Li Mingcheng selalu berperilaku seperti dokter biasa di sebuah klinik kecil. Tapi sekarang, dari mulutnya, keluar kata, masyarakat misterius. Terlebih lagi, nada suaranya jelas tidak seperti orang biasa yang hanya menganggap masyarakat mistik sebagai organisasi penelitian mistik. Namun dia mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat mistik. Ye Yan merendahkan suaranya dan berkata, tahu. Dia menekankan nadanya, saya tahu betul. Li Mingcheng tidak terkejut. Menurutnya, tidak mengherankan jika seseorang dengan keterampilan luar biasa seperti Ye Yan mengetahui arti sebenarnya dari masyarakat metafisika. Jadi, dia hanya tersenyum pahit dan berkata, jadi, orang yang aku ingin kamu obati adalah kakekku. Berbicara tentang ini, Li Mingcheng ragu-ragu sejenak, lalu ekspresi tekad muncul di matanya, dan kemudian berkata, dia juga Presiden Masyarakat Metafisika Cabang Haicheng, Li Wanxiang. Kali ini, Ye Yan benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka Li Mingcheng memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Presiden Masyarakat Metafisika Cabang Haicheng. Dengan identitas ini, dia bisa dikatakan sebagai kaisar bawah tanah Haicheng. Setelah terkejut, mau tak mau aku bertanya-tanya. Tetapi, Dr. Li, dengan latar belakangmu, mengapa kamu pergi ke Dongling untuk membuka klinik? Ini masih merupakan klinik kecil yang tidak dikenal. Li Mingcheng menunjukkan senyum masam, dengan latar belakangku. Oh, aku hanya orang berdosa. Aku tidak memiliki latar belakang apapun. Nadanya sangat sedih. Ye Yan mengisinya dengan teh. Li Mingcheng meminum semuanya dalam satu tegukan,
meletakkan cangkirnya, dan menghela nafas. Kakek dan orang tua saya sama-sama anggota masyarakat Suanmen. Ketika saya masih sangat muda, orang tua saya terbunuh dalam konflik dengan Suanmen. Kakek sayalah yang membesarkan saya. Meskipun bakat saya biasa-biasa saja dan saya tidak bisa berlatih bela diri, kakek saya tidak pernah mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mendukung dan mendorong saya untuk mempelajari keterampilan medis. Berbicara tentang ini, Li Mingcheng menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. 5 tahun lalu, kakek dibunuh oleh Suanmen dan terluka parah. Dia membutuhkan bahan obat yang berharga untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi saya dengan bodohnya tertipu dan menemukan bahan obat yang meragukan untuk kakek. Akibatnya, luka kakek saya semakin parah dan dia harus mengasingkan diri. Dan saya menjadi pendosa keluarga Li dan diusir dari Haicheng. Li Mingcheng menjelaskannya dengan sangat sederhana. Tapi Ye Yan bisa mendengar kengerian di dalamnya. Presiden masyarakat misterius yang bermartabat tidak hanya memegang kekuasaan besar, tetapi juga harus sangat berkuasa. Tapi karakter seperti itu terluka parah oleh Suanmen. Selain itu, menurut Li Mingcheng, Suanmen jelas memiliki rencana yang sangat lengkap. Setelah Li Wanxiang terluka parah, dia segera memasang jebakan untuk Li Mingcheng dan kembali melukainya. Bab 502 perawatan. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, Ye Yan tidak membuang waktu dan segera meminta Li Mingcheng untuk mengatur agar dia merawat Li Wanxiang. Li Mingcheng bertindak cepat. Sore harinya, dia menelepon dan mengatakan bahwa pengaturannya sudah dibuat, tetapi Ye Yan harus pergi ke villa keluarga Li sendirian. Ye Yan tahu dari nada ragu-ragunya bahwa situasi Li Mingcheng di keluarga Li tidak terlalu baik. Dia mungkin tidak tahu upaya apa yang telah dia lakukan untuk mengatur agar dia pergi ke sana kali ini. Benar saja, saat Ye Yan tiba di villa keluarga Li, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dengan suasananya. Para pengawal di sini semuanya adalah keturunan langsung yang dilatih oleh Li Wanxiang. Mereka setia padanya dan menganggapnya sebagai dewa. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan yang baik dan bahkan memusuhi Li Mingcheng, yang tidak mewarisi jubah Li Wanxiang dan bahkan menyebabkan dia terluka parah. Dia juga tidak mempunyai sikap yang baik terhadap Ye Yan. Mendengarkan penjelasan Li Mingcheng dengan senyum masam di wajahnya, Ye Yan tidak peduli tentang apapun, dan dia tidak banyak bicara. Jika Li Wanxiang sembuh, sikap orang-orang ini secara alami akan berubah. Jika tidak bisa disembuhkan, tidak ada gunanya apapun yang Anda katakan. Li Mingcheng, kamu sama menyedihkannya dengan orang tua itu, tetapi orang tua itu masih mau mempercayaimu. Apakah kamu tidak malu? Ini adalah Feng Tianfeng, murid tertua Li Wanxiang dan kapten pengawal di sampingnya. Senyuman di wajah Li Mingcheng menjadi semakin pahit. Ye Yan berkata dengan tenang, obatkan dulu penyakitnya. Feng Tianfeng mendengus keras, dan saat dia hendak mengejek, sebuah suara tua datang dari dalam rumah. Biarkan mereka masuk. Feng Tianfeng tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua masuk. Kamar tidurnya penuh dengan aroma pengobatan Tiongkok. Mata Ye Yan berhenti ketika dia melihat lelaki tua itu di tempat tidur. Ini adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya sejak kelahirannya kembali. Jika dia dalam kondisi prima,
Saya khawatir saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka bahkan jika saya ingin menjatuhkannya. Li Wanxiang menatap Ye Yan, tapi dia tidak bisa tenang lagi. Meski terluka, penglihatannya masih ada. Di matanya, aura Ye Yan seperti laut yang tenang, terlihat damai, namun mengandung kekuatan yang membuatnya takut. Pria muda di depannya ternyata adalah pria yang lebih kuat daripada saat dia berada di masa jayanya. Untuk sesaat, Li Wanxiang hampir melompat dari tempat tidur. Li Mingcheng tidak tahu kenapa, mengira kakeknya merasa tidak nyaman, jadi dia bergegas membantunya. Li Wanxiang terluka parah dan hanya bisa batuk karena dia terlalu bersemangat hingga tidak dapat berbicara. Ye Yan datang ke kepala tempat tidurnya dalam sekejap, menekan dadanya, dan energi batin mengalir masuk, menekan luka-lukanya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Feng Tianfeng, yang tiba-tiba bergegas masuk, melihat pemandangan ini dan sangat marah. "Berhenti, apa yang akan kamu lakukan?" Saat dia mengatakan itu, dia ingin bergegas. Tapi Li Wanxiang menghentikannya dengan tajam. "Senior, muridku hanya peduli padaku. Tolong jangan tersinggung," dia berkata dengan hormat kepada Ye Yan. Li Mingcheng dan Feng Tianfeng sama-sama tercengang. Apakah kakek, orang tua, terlalu sakit dan bodoh? Keduanya berpikir bersama. Ye Yan tidak menyangka Li Wanxiang akan berpikir terlalu banyak. Setelah penjelasan lain, dia akhirnya menjelaskan masalahnya. Li Wanxiang segera setuju untuk membiarkan dia merawatnya. Jadi Ye Yan meminta Li Mingcheng dan Feng Tianfeng keluar, mengeluarkan sendiri jarum perak itu, dan mulai menggunakan jarum itu pada Li Wanxiang. 5 jam penuh telah berlalu, dan 2 orang di luar hampir berkeringat. Ye Yan membuka pintu dan keluar dengan ekspresi lelah di wajahnya. Meridian yang terluka telah diperbaiki. Yang tersisa hanyalah minum obat dan memulihkan diri selama sebulan, lalu semuanya akan baik-baik saja. Katanya, Li Mingcheng dan 2 orang lainnya bergegas masuk ke dalam rumah. Butuh waktu 1 jam bagi keluarga Li untuk menenangkan diri dari ekstasi mereka. Ye Yan diperlakukan sebagai tamu. Meski sikapnya terhadap Li Mingcheng masih sangat dingin, setidaknya dia tidak lagi memutar matanya sebagai balasan. Li Wanxiang sudah melihat kekuatan Ye Yan, dan sekarang dia berhutang budi padanya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Ye Yan membutuhkan ginseng salju, dia meminta seseorang untuk mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memberikan semuanya kepada Ye Yan. Menolak tawaran Li Wanxiang untuk diantar, Ye Yan kembali ke kediaman keluarga Ye dengan membawa ginseng salju. Ye Yunlan datang setelah mendapat berita itu, begitu bersemangat hingga matanya merah. Tuan Ye juga bersemangat. Meskipun dia meremehkan kematian, bukankah lebih baik hidup? Semalam, Ye Yan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Kemudian, di ruang bawah tanah rumah keluarga Ye yang dijaga ketat, dia mulai memperbarui hidup Tuan Ye. 3 hari penuh berlalu, dan karena Tuan Ye tidak pernah muncul, beberapa rumor mulai menyebar bahwa dia telah meninggal. Ye Yunlan cemas dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Hanya dalam 3 hari, arus bawah melonjak, tidak hanya keluarga bangsawan di luar, tetapi Ye Yunfan dan kelompoknya juga mulai bergerak.
merasa bahwa waktunya telah tiba. Setelah 3 hari observasi, dia akhirnya tidak tahan lagi dan mengumpulkan sejumlah besar kerabat di rumah untuk datang ke kediaman keluarga Ye. Ye Yunlan, kakek tidak muncul selama 3 hari, kamu pasti telah menyakitinya. Dia tidak peduli apakah itu masuk akal atau tidak, dia hanya butuh alasan. Wajah Ye Yunlan dingin, jangan bicara omong kosong di sini, kakek baru saja menerima perawatan. Tapi bagaimana Ye Yunfan bisa begitu peduli? Dia ingin menyelesaikan kekacauan ini dengan cepat dan mengambil alih kekuasaan keluarga Ye ke tangannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan, Paman Zong, tangkap dia. Dulu, Ye Yunfan takut pada Tuan Ye, jadi dia tidak berani membiarkan Paman Zong mengambil tindakan. Sekarang, dia merasa Tuan Ye sedang sekarat, jadi dia tidak perlu khawatir. Paman Zong segera melangkah maju dan meraih Ye Yunlan. Pengawal Ye Yunlan mencoba menghentikannya, tetapi mereka terjatuh ke tanah olehnya. Tepat ketika Paman Zong hendak menangkapnya, sebuah suara tua tapi keras terdengar. Siapa yang berani? Semua orang tercengang. Tuan Ye lah yang datang. Hanya saja sekarang dia dalam keadaan bersemangat, wajahnya bersinar, dan dia tidak terlihat sakit sama sekali. Ye Yunfan tercengang. Kakek, bukankah kamu akan mati karena sakit? Bagaimana kamu bisa? Tuan Ye memandangnya dengan dingin. Apakah Anda benar-benar ingin saya mati? Wajah Ye Yunfan berubah beberapa kali. Pada titik ini, dia hanya bisa melawan dan mengertakkan gigi. Paman Zong, bunuh mereka berdua. Dia tidak terlalu peduli. Jadi dia membunuh Tuan Ye dan Ye Yunlan terlebih dahulu, lalu membicarakan sisanya secara perlahan. Tuan Ye dan Ye Yunlan sama-sama terlihat marah, tapi tidak ada yang panik. Melihat Paman Zong bergegas maju dengan ekspresi membunuh di wajahnya, detik berikutnya, dia dipukuli dengan suara patah tulang leher dan meninggal. Ye Yan berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap Ye Yunfan. Sebuah lelucon yang berakhir dengan cepat. Setelah Tuan Ye pulih, semua suara kacau tiba-tiba menghilang, dan Hai Cheng, yang awalnya dipenuhi arus bawah, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah interogasi terhadap Ye Yunfan, Ye Yan mendapat kabar. Alasan Mu Yuan membantunya adalah karena dia menerima instruksi dari Xuan Men. Yang paling penting adalah jika Ye Yunfan tidak melompat keluar dan merebut kekuasaan, sejumlah racun yang disediakan oleh Xuan Men akan datang kepadanya bulan depan. Nama racunnya adalah racun jahat. Ye Yan segera mengerti bahwa kematian kakek keduanya ada hubungannya dengan Xuan Men. Dia segera menemukan Li Wanxiang. Energi batin pemurnian boneka Mu Yuan sangat berharga, jadi setelah mendapat kabar dari Ye Yunfan, mereka bersiap untuk menyelamatkannya. Ye Yunfan jatuh terlalu cepat dan tidak punya waktu untuk memperingatkan Xuan Men. Oleh karena itu, kali ini Ye Yan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membalaskan dendam kakek keduanya. Bersambung.